Nah, teman-teman semua, HDL itu pada laki-laki di atas 40, pada wanita di atas 50, tapi idealnya di atas 60. Makin tinggi makin bagus. Tapi ada batas tingginya ya. Nggak boleh lewat dari 90 mg per desiliter. Kalau lewat dari 90 mg per desiliter, itu ternyata fungsinya malah menurun, sehingga akibatnya walaupun kelihatan jumlahnya banyak, ternyata dia meningkatkan kejadian penyakit jantung koroner. Sehingga kalau digambarkan tuh grafiknya seperti U begitu. Makin rendah kadar HDL-nya, makin tinggi kejadian penyakit jantung koroner. Ya, nanti di sini sweet spot-nya ini area di sini kurang lebih sekitar antara 60 sampai 80 mg per desiliter. Itu paling bagus menyebabkan penurunan kejadian kardiovaskuler. Tapi mulai naik lagi, kalau lebih dari 90, maka kejadian kardiovaskulernya makin tinggi. Nah, penjelasannya ada di masalah fungsi tadi. Makin banyak dia ternyata, fungsinya ternyata tidak ngikut. Jadi fungsinya nggak makin baik. Ya, tadi ibarat yang di jalan tol tadi, itu mobil-mobil truk sampahnya itu, ternyata sopirnya malas-malas, nggak diangkutin sampahnya. Jadi akhirnya malah bikin macet juga dia, malah bikin gangguan. Termasuk tadi yang kita bahas, fungsi antioksidan, fungsi antiinflamasi, fungsi untuk menjaga endotel, dan fungsi untuk anti penggumpalannya juga kurang. Kapan orang-orang yang punya jumlah HDL ini kita curigai fungsinya kurang bagus? Kita bisa menilainya dari orangnya, profil si pasiennya. Karena kita tidak punya cara untuk menilai gimana fungsi dari si HDL. Ya, fungsi HDL sangat susah untuk dinilainya karena itu biasanya kita pakai dalam research namanya. Ya, tetapi kita bisa memperkirakan apakah seseorang itu fungsi HDL-nya bagus atau tidak. Orang-orang yang diabetes itu kita curiga fungsi HDL-nya kurang bagus, atau resistensi insulin, ya, atau ada obesitas. Kemudian orang yang kalau jarang olahraga itu kemungkinan fungsinya juga jelek. Orang yang merokok itu fungsinya juga jelek. Ya, tentu sebaliknya, kalau ingin fungsi daripada HDL-nya ini meningkat, kita lakukan hal-hal yang sebaliknya.